Widenda Syahrini yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Puspita. Baik Ibu, ada keluhan apa? Jadi gini, tadi pagi saya tes pack dan hasilnya positif. Padahal saya sudah ikut KB suntik dan anak saya baru berumur 5 bulan. Baik Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, dari keluhan yang Ibu rasakan, saya akan memberikan Kemenkes tentang KTD. Nah, KTD ini sendiri adalah kehamilan yang tidak dikehendaki dalam jangka waktu tertentu atau juga tidak diinginkan seperti itu. Kemudian KTD yang terjadi pada kegagalan KB ini sendiri itu terjadi pada wanita yang sudah menikah, kemudian terjadinya dikarenakan kegagalan dari penggunaan alat kontrasepsi. Dan apa saja sih biasanya penyebab pasangan suami istri itu tidak bisa menerima kehamilan ini? Yang pertama, tidak sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang kedua, bisa jarak persalinan yang terlalu dekat seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian yang ketiga, usia pasangan. Kemudian yang keempat, jumlah anak yang terlalu banyak. Kemudian yang kelima juga penghitungan masa subur yang salah. Kemudian yang keenam, bisa juga dikarenakan riwayat penyakit. Yang terakhir yaitu faktor ekonomi dan sosial. Terus apa saja sih penyebabnya biasanya dari kegagalan KB ini sendiri, Ibu? Nah, kita tahu alat kontrasepsi itu tidak mencegah kehamilan 100%. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan alat kontrasepsi yang tidak benar atau tidak tepat. Kemudian yang ketiga juga bisa juga dikarenakan penggunaan alat kontrasepsi yang tidak konsisten, yang mana berganti-ganti terus seperti itu. Kemudian penghitungan masa subur yang salah. Kemudian yang terakhir, kondom bocor. Seperti itu ya Bu. Mengapa sih kontrasepsi ini tidak 100% efektif, Ibu? Nah, alat kontrasepsi ini sendiri adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, yang mana juga mempunyai kesalahan dan mempunyai tingkat kegagalan untuk mencegah kehamilan 100%. Kemudian apa saja sih pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya KTD ini? Yang pertama, kita bisa meningkatkan edukasi terhadap KB yang mana bisa dilakukan melalui konseling terhadap bidan maupun dokter. Kemudian yang kedua, konseling KB ini sendiri tidak dilakukan hanya istri saja, tetapi juga kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Kemudian yang terakhir, pilihlah kontrasepsi yang benar-benar tepat atau sesuai dengan kondisi kita, seperti itu. Kemudian apa saja sih solusi yang bisa kita lakukan apabila KTD ini sudah terjadi dengan kita? Kemudian yang pertama itu kita tetap ya Ibu ya mempertahankan kehamilan atau melanjutkan kehamilan itu. Kemudian yang kedua, konsultasi apabila ada masalah dengan dokter maupun bidan, sesegera mungkin konsultasi atau periksa. Terakhir, Ibu bisa merencanakan alat kontrasepsi apa yang akan Ibu gunakan setelah ini yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Ibu, sesuai dengan keadaan Ibu, seperti itu. Baik Ibu, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, saya sudah mengerti dan paham dengan kondisi saya saat ini. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. Pendokumentasian telah diberikan Kemenkes pada Nyonya Puspita umur 24 tahun pada tanggal 10 Mei 2020 pada jam 14.00. Dari hasil pemberian Kemenkes, Nyonya Puspita lebih mengerti dan memahami dengan keluhan yang sedang dirasakan.